Gimana saya sih tidak sebut sebagai misteri ilahi dalam tanda kutip ya. Ya kan kita tahu selama ini misteri itu kan ada tiga katanya di dunia. Itu tentang jodoh gitu ya, tentang apalagi rezeki Maut, dan maut. tentang tentang kematian. Kalau mau ditambah ya ini tentang soal siapa cawapres pendamping Ganjar dan Prabowo di 2024. Bagi saya nama Hovifah muncul karena memang ada dugaan Jawa Timurnya kuat, NU-nya kuat, kemudian di basis-basis pemilih perempuan juga kuat. In the end of the day-nya soal siapa yang bisa menjadi pendamping Ganjar ataupun Prabowo, ini persoalan elit. Udah itu saja. Nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, belakangan mencuat sebagai salah satu bacawa pres baik kubu Ganjar maupun kubu Prabowo sama-sama mengklaim memperebutkan Bu Khofifah. Gitu. Jadi ini fakta yang menarik ya. Saya sekarang bersama dengan Bung Adi Prayitno untuk membicarakan soal ini. Bung Adi, selamat datang ke Main TV. Ya Bang, terima kasih Ini undangannya. kemarin kan kalau orang bicara mengenai cawapresnya Ganjar ya, bacawa pres kan orang menyebut Pak Mahfud, sebelumnya ada Sandiaga dan seterusnya. Terus sekarang tiba-tiba Khofifah masuk nih sebagai sebagai salah satu bacawa pres yang banyak dibicarakan. Terus di kubu Prabowo juga sama. Jadi Khofifah tiba-tiba naik nih tingkat ininya popularitasnya. Gimana menurut Anda ini membaca Khofifah ini? Ya, saya kira memang harus diakui Hovifah belakangan begitu menjadi darling ya sebagai sosok yang potensial menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dan Ganjar ya. Kalau itu saya kira sudah menjadi pembicaraan secara umum. Saya kira ada tiga hal terkait dengan Hovifah. Pertama, Hovifah itu dianggap sebagai kekuatan politik dari NU. Dari survei-survei misalnya orang NU itu menyebut bahwa Hovifah adalah representasi politik dari mereka. Yang kedua, Hovifah itu adalah sosok yang kuat di Jawa Timur. Posisinya sebagai gubernur, saya kira punya penetrasi dan daya jangkau politik yang cukup luar biasa. Tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja Hovifah ini kan di atas 80%. Itu kan mengkonfirmasi bahwa Hovifah kinerjanya diakui dan memang disukai oleh rakyatnya sendiri di Jawa Timur. Yang ketiga, Hovifah dinilai mampu mengonsolidasi kekuatan politik perempuan. Karena sosoknya yang menurut saya adalah satu-satunya sangat potensial sebagai calon wakil presiden di 2024 yang mewakili kelompok perempuan. Dan kita tahu bahwa Hovifah juga adalah sebagai ketua umum Muslimat NU kalau tidak salah yang saya kira basisnya bukan hanya di Jawa Timur, tapi tersebar di begitu banyak tempat di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira tiga poin itu yang kemudian membuat kenapa misalnya kubu Prabowo Subianto dan Ganjar terlihat meminati Hovifah sebagai calon potensial yang akan dipinang oleh mereka. Nah itu kalau misalnya yang dibicarakan di media, misalnya Mbak Puan kan menyebut bahwa yang dibutuhkan itu adalah ceruk Jawa Timur, khususnya juga NU ya, terutama NU ya, nggak hanya Jawa Timur tapi terutama Jawa Timur. Nah, menurut Bung Adi, sebenarnya apa keuntungan dan kelebihan yang diperoleh, manfaat elektoral yang diperoleh kalau misalnya Khofifah berlabuh ke Ganjar atau berlabuh ke Prabowo. Jadi kedua kedua calon presiden ini kira-kira apa yang bisa mereka dapatkan dari Khofifah? Ya, saya kira beda konteksnya. Pertama, kalau kemudian Ganjar dan Hovifah, tentu ini akan mempertebal kekuatan politik Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Kalau kita membaca survei-survei misalnya, Ganjar ini kan kuat di Jawa Timur dan kalangan NU. Kalau kita asumsikan Ganjar saat ini elektabilitasnya di Jawa Timur itu 40%, kalau Hovifah wakilnya, maka sangat mungkin bahwa Ganjar itu akan naik misalnya jadi 50%. Di kalangan NU bisa tebal sekian persen dan seterusnya. Artinya bagi Ganjar, kalau Hovifah wakilnya tentu dia akan mengkapitalisasi begitu banyak resource politik yang terkonsolidasi, memperbanyak dukungan politiknya di Jawa Timur. Tentu PR yang selanjutnya yang perlu dipikirkan oleh Hovifah adalah bagaimana misalnya menambal kekurangan politik Ganjar di Jawa Barat seperti di DKI ataupun di Banten dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Hovifah nambah keuntungan politik bagi Ganjar di Jawa Timur, tapi di sisi lain kelemahan-kelemahan Ganjar yang misalnya ada di berbagai tempat
perlu dikerjakan secara maksimal juga oleh Hovifah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagi Prabowo Subianto, bagi Prabowo tentu saja ini kita asumsikan selama ini kalau kita membaca angka-angka statistik ini semakin membuat Prabowo agak sedikit kuat gitu, bertambah suaranya di Jawa Timur. Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres 2 kali, di mana Prabowo kalah dengan Jokowi, Prabowo ini kan kalah di Jawa Timur dan lemah di kalangan NU. Tentu kalau kita asumsikan saat ini Prabowo itu 20% di Jawa Timur, kalau Hovifah wakilnya, siapa tahu bisa naik 25% ataupun 30%. Kalau Hovifah wakil Prabowo, siapa tahu NU yang selama ini tidak banyak ke Prabowo Subianto bisa bertambah ya dari unsur Hovifah sebagai wakil. Nah, itu yang saya sebut sebagai dua konteks yang berbeda. Bagi Ganjar semakin mempertebal kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur, tapi kemudian bagi Prabowo Subianto ini akan menambah ya supaya Prabowo Subianto tidak terlampau lemah di Jawa Timur, terutama dari basis konstituen ataupun dari kalangan pemilih NU. Saya kira di situ basis penjelasannya, Bang. Dan Hovifah tidak perlu capek-capek untuk menambah suara Prabowo di Jawa Barat karena Prabowo misalnya agak kuat di Jawa Barat. Tidak terlampau misalnya perlu menambah kekuatan politik di tempat lain seperti Banten ataupun DKI karena diasumsikan Prabowo di situ kuat. Tapi bicara Jawa Timur, selama ini menjadi kuburan politiknya Prabowo kalah Pilpres dari Jokowi. Nah, terus kalau misalnya dibandingkan dengan bacawa pres yang lain, Bung. Kan kalau Ganjar selama ini kan beberapa waktu terakhir ya, itu kan wah, dibilang yang calon yang kuat adalah Mahfud MD. Ya kan, Mahfud MD kan juga dianggap punya kemampuan untuk menggaet suara NU dan suara intelektual, suara kalangan terdidik dan seterusnya kan, integritas Pak Mahfud kan tidak diragukan lagi gitu. Jadi ini mendongkrak integritasnya Ganjar dan Pak Mahfud. Terus kemudian dari segi Prabowo gitu misalnya. Kan selama ini baru-baru ini aja kan rame tuh di medsos dan ini soal kekhawatiran atau tuduhan bahwa Prabowo akan menggait Gibran. Ya kan? Bahkan sudah ini MK udah tinggal ngumumkan dan seterusnya. Jadi sudah ada skenario-skenario yang sudah dibicarakan di publik gitu. Bahkan udah ada tuduhan Jokowi memainkan politik dinasti nih. Kalau Gibran yang dipilih gitu. Terus tiba-tiba ada nama Hovifah gitu. Nah, ini gimana Anda melihat perkembangan ini kalau dilihat dari konteks yang saya bicarakan tadi? Ya, saya kira persoalan cawapres itu kan menjadi rahasia Tuhan, Bang. Misteri ilahi. Waduh, berat juga ini. Gimana saya sih tidak sebut sebagai misteri ilahi dalam tanda kutip ya. Ya kan kita tahu selama ini misteri itu kan ada 3 katanya di dunia. Itu tentang jodoh gitu ya, tentang apalagi rezeki dan tentang kematian. Kalau mau ditambah ya ini tentang soal siapa cawapres mendamping Ganjar dan Prabowo di 2024. Ya karena tidak ada yang bisa memastikan siapa yang bisa mendampingi mereka. Dulu misalnya Ridwan Kamil ada di top list gitu ya karena elektabilitasnya sampai Sidratul Muntaha, kuat di Jawa Barat, nyatanya di blacklist. Namanya dicoret. Berarti ada unsur-unsur yang tidak masuk akal. Oleh karena itu bagi saya memang agak sulit sebenarnya bisa menebak bahwa apakah Hovifah bisa diterima oleh kubu Ganjar ataupun kubu Prabowo Subianto. Ini kan semuanya masih serba dinamis dan semua serba cair. Dan ukurannya sekali lagi tidak seperti yang kita bayangkan kuat di Jawa Timur, misalnya kemudian di kalangan NU. Kita ingat Ridwan Kamil, di Jawa Barat kuat Bang, gak ada yang bisa bantah. Elektabilitas dan popularitasnya di atas rata-rata. Tapi ini tidak menjadi prioritas ternyata bagi PDIP. Makanya kemudian namanya dihilangkan. Tidak lagi prioritas, bahkan nggak punya kesempatan untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Ada faktor-faktor lain. Mungkin karena faktor chemistry, kesamaan sikap, mungkin soal ideologi, dan ada nilai-nilai. Yang saya kira bisa melampaui itu semua. Oleh karena itu ya bagi saya nama Hovifah muncul karena memang ada dugaan Jawa Timurnya kuat, NU-nya kuat, kemudian di basis-basis pemilih perempuan juga kuat. Oleh karena itu ya bagi saya in the end of the day-nya soal siapa yang bisa menjadi pendamping Ganjar ataupun Prabowo, ini persoalan elit, udah itu saja. Bukan persoalan apa yang diperbincangkan oleh survei, pembicaraan publik dan seterusnya dan seterusnya. Bicara tentang Pak Mahfud MD misalnya, saya kira Pak Mahfud MD itu memiliki kekuatan politik yang hampir sama dengan Bu Hovifah di Jawa Timur, NU, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bicara tentang Mahfud MD bagi saya ini beyond soal electability, beyond popularity. Mahfud itu dianggap sebagai sosok yang saya kira cukup genuine ya pada level kapasitas, kompetensi dan yang paling penting integritasnya.
soal penegakan hukum, melawan para koruptor dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Pak Mahfud ya saya kira juga bagus sebagai barang politik yang saya kira juga cukup potensial bisa menambah daya dongkrak elektabilitas bagi Ganjar ataupun bagi Pak Prabowo Subianto. Jadi di antara sekian begitu banyak nama, kalau saya lihat Bu Hovifah itu sepertinya listnya tidak terlampau prioritas. Kan yang listnya paling tinggi kalau lihat Prabowo per hari ini itu Erick Thohir. Mungkin di setelah itu ada Erlangga Hartarto, kemudian ada Gibran. Tentu menunggu bagaimana keputusan MK. Yang keempat ya kalau mau ditambah ya Hovifah. Kecuali ada kekuatan politik yang cukup besar. Tiba-tiba Hovifah yang top listnya nomor 4 lompat paling depan ya. Pertanyaannya mau dikemanakan Erick Thohir, mau dikemanakan Erlangga Hartarto. Bang Sahal bisa jalan-jalan di Depok, di Bekasi, dan di berbagai tempat. Sudah banyak baliho, billboard, dan one way di mobil itu. Ada foto Prabowo Subianto dan Erick Thohir sudah muncul di mana-mana. Ini ada kerja-kerja politik yang saya kira sudah mulai menjodoh-jodohkan antara Prabowo Subianto dan Erick Thohir, bukan dengan yang lainnya. Begitupun dengan Ganjar Pranowo. Belakangan kan muncul dua nama katanya mengerucut, Mr. X dan Mrs. X. Pertama orang menyebut Mr. X itu paling Mahfud kayaknya. Kemudian disebut juga Mrs. X itu siapa lagi sih? Itu pasti Hovifah karena sampai terbang ke Jawa Timur ditemui oleh Ganjar secara khusus dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Mrs. X saya kira tidak ada bantahan. Pasti mengacu, mutaliknya itu kepada Hovifah. Kalau Mr. X mungkin banyak orang, ada Sandi, ada TGB, mungkin juga ada Pak Mahfud, mungkin juga ada Andika Perkasa di situ. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, tentu dengan tanpa maksud ingin mendahului kehendak Tuhan, Bang, cawapres apakah Hovifah bisa bersandingan dengan Ganjar ataupun Prabowo ini tentu bagian dari misteri ilahi lah. Layak dijadikan puisi itu, soal cawapres itu adalah misteri ilahi. Nah terus ini Bung, tadi kan saya menyebut soal Gibran dan soal tuduhan atau kekhawatiran Jokowi memainkan politik dinasti dan seterusnya ya. Ini kan kaitannya dengan narasi tentang kedekatan Prabowo terhadap dan Jokowi kan, bahwa sekarang Prabowo bedanya dengan Pilpres sebelumnya itu menggunakan kartu Jokowi gitu. Termasuk salah satunya adalah mencawapreskan Gibran. Nah ini kan yang juga rame kan dibicarakan. Nah terus tiba-tiba ada faktor, ada pemberitaan mengenai Bu Hovifah yang santer sebagai cawapres yang calon yang akan dicawapreskan oleh Prabowo juga. Nah, soal Jokowi faktor ini gimana menurut Anda? Kaitannya dengan soal Hovifah ini, baik terhadap Ganjar maupun terhadap Prabowo. Ya, kalau saya begini ya, kalau Prabowo Subianto soal Jokowi faktor, mungkin Prabowo dan para pendukungnya sedang menghitung betul. Satu-satunya cara bagaimana memenangkan Pilpres di 2024 itu adalah mengkapling Jokowi sebagai sosok yang mendukung Prabowo. Itu saja kuncinya, Bang. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin meminta langsung ke Pak Jokowi. Satu-satunya cara adalah bagaimana menjadikan Gibran sebagai pendampingnya di 2024. Ya Gibran adalah kompas politiknya Jokowi. Itu tidak bisa dibantah. Cara mendapatkan pengaruh Jokowi, cara mendapatkan simpati dari Jokowi, cara mendapatkan basis konstituen dari Jokowi, tentu dengan cara bagaimana merayu Gibran secara paksa sebenarnya, supaya bisa maju di 2024 berdampingan dengan Prabowo. Kenapa saya merayu secara paksa? Ini pertama, mengacu pada undang-undang batas umur nggak cukup. Yang kedua, Gibran ini adalah kader PDIP. Ini kan maksain sebenarnya, Pak. Tapi demi kepentingan politik, tapi bagi kubu Prabowo ini kan demi keuntungan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, ya kalau ada kesempatan kenapa tidak? Tapi bagi saya ini rayuan paksa yang sebenarnya diberikan gitu ya, supaya Gibran bisa maju di 2024. Tinggal kita tunggu kalau Gibran maju ya saya kira itu adalah arah dan kompas politik Jokowi di situ. Karena tidak mungkin Jokowi tidak mendukung bagaimana arah politik Gibran lah. Sebagaimana misalnya Jokowi juga melihat bagaimana Kaisang di PSI, kan kira-kira begitu Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya soal bagaimana Hovifah. Kita juga tahu bahwa Hovifah ketika jadi gubernur di Jawa Timur, ini kan tidak terlepas dari dalam tanda kutip ya, restu dari Jokowi, bantuan politik dari Jokowi yang posisinya saat itu sebagai Menteri Sosial, yang saya kira bantuan sosial di Jawa Timur cukup banyak lah, PKH, program-program untuk UKM yang saya kira dalam banyak hal cukup membuat Hovifah cukup kuat dan cukup solid saat itu ketika maju di Jawa Timur. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Hovifah cukup dekat juga dengan Jokowi, cukup identik juga dengan Jokowi.
Bahkan kalau mau disederhanakan, Hovifah ya orangnya Jokowi. Hmm. Karena waktu jadi gubernur Jatim ya posisinya sebagai Mensos saat itu yang saya kira dalam banyak hal cukup memberikan dampak secara positif kepada Hovifah mengingat posisinya sebagai menteri dan yang paling penting bantuan sosialnya itu kan dirasakan langsung oleh masyarakat di Jawa Timur yang kemudian membuat Hovifah terpilih setelah 3 kali ikut pilgub ya kalah dengan Pak Karwo dan yang ketiga kalinya menang. Ini pilgub hat-trick dan Hovifah terpilih sebagai gubernur Jawa Timur yang saya kira kita bisa saksikan beberapa waktu yang lalu. Saya kira di situ, kalau melihat Hovifah ya bagi saya orangnya Jokowi. Itu artinya apa? Jokowi adalah faktor penting di mana semua partai, semua poros politik perlu berdialog, berkomunikasi dengan Jokowi yang selalu mengatakan di depan publik tidak pernah cawe-cawe dan tidak mau ikut campur terkait dengan urusan Pilpres di 2024. Tapi kan Jokowi diem saja, itu pasti banyak godaan untuk bicara, Bang. Jokowi saja, sekalipun sering bicara tak mau cawe-cawe, tapi kan pihak-pihak yang lain selalu ingin mendapatkan restu supaya Jokowi itu memberikan dukungan politik ke mereka. Oleh karena itu bagi saya ya tergantung Pak Jokowinya apakah ingin betul-betul netral, tidak cawe-cawe, atau silent gitu ya dukungan politiknya tidak pernah kelihatan oleh publik di 2024. Ya, dan lagi-lagi kita nggak bisa menyimpulkan perbincangan mengenai cawapres, mengenai bacawa pres ini karena ya tadi ini soal misteri. Jadi, jadi ya dengan begitu ya kita tidak boleh mendahului kehendak ilahi ya. Jangan-jangan Hovifah juga tidak terpilih. Tiba-tiba yang terpilih misalnya yang tidak pernah kita perbincangkan, Bang. Lah itu makanya kita udah capek ngomong apa ternyata beda banget gitu. Ya sudah itu bagian dari hal yang menarik dari Pilpres 2024. Oke, terima kasih Bung Adi Prayitno. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.